Persib menyapu bersih pramusim dengan performa meyakinkan, mencapai partai puncak Piala Presiden Elite, kemudian tampil impresif di Dewata Challenge Series. Bahkan ketika menghadapi situasi sulit, Persib mampu melakukan comeback dramatis. Sekilas semua terlihat sempurna ya, tapi ternyata masih menyimpan tiga masalah besar. Dan kalau tiga masalah ini tidak segera dibenahi sebelum kompetisi resmi dimulai, maka bisa menjadi bumerang ketika Persib harus bermain di 4 kompetisi berbeda. Jadi, apakah Persib benar-benar sudah siap menghadapi musim dengan jadwal yang padat? Atau jangan-jangan kita yang terlalu cepat memuji Maung Bandung? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Jadi gini teman-teman, kalau melihat perjalanan Persib Bandung dari Piala Presiden sampai Dewata Challenge Series, ada satu hal yang paling menarik. Tim ini bukan cuma menang, tetapi menunjukkan karakter. Dan karakter inilah yang mungkin menjadi modal terbesar Maung Bandung menghadapi musim baru. Salah satu contohnya terlihat ketika Persib menghadapi Bali United tadi malam. Pertandingan berjalan sangat dramatis begitu ya. Bahkan Persib sempat tertinggal 2 kali. Dalam kondisi seperti ini, biasanya banyak tim yang mulai kehilangan kontrol. Permainan menjadi terburu-buru, pemain mulai frustasi, dan akhirnya pertandingan lepas. Tapi Pangeran Biru justru menunjukkan sesuatu yang sangat penting, mental juara. Wow, mereka terus mengejar, terus menekan, terus mencari celah sampai akhirnya mampu melakukan remontada. Dan menurut aku ini jauh lebih penting daripada sekedar angka kemenangan ya kan? Karena pertandingan seperti ini memberikan gambaran bagaimana sebuah tim bereaksi ketika rencana awal tidak berjalan. Hal menarik berikutnya adalah kedalaman skuad. Persib tidak selalu harus memainkan komposisi terbaiknya untuk tetap kompetitif begitu ya. Rotasi ada, tetapi kualitas permainan tidak langsung turun drastis. Ini penting. Artinya, Maung Bandung membutuhkan bukan hanya 11 pemain bagus. Persib membutuhkan 20 lebih pemain yang benar-benar siap bertanding. Karena jadwal padat akan memaksa pelatih melakukan rotasi. Cedera bisa datang kapan aja ya kan? Akumulasi kartu bisa terjadi. Kelelahan juga pasti menjadi masalah. Dan disitulah kedalaman skuad menjadi senjata. Tapi ada satu catatan besar teman-teman. Apa rupanya bang? Persib terlihat sangat membutuhkan sosok seperti Balsa Skulik. Bukan berarti Maung Bandung tidak punya pemain lain gitu ya. Masalahnya adalah karakter permainan Balsa memberikan sesuatu yang berbeda. Dia bisa menjadi titik akhir serangan, menjadi target di depan sekaligus membantu tim keluar dari tekanan. Ketika pemain sepertinya tidak tersedia, apakah Persib punya pengganti dengan kualitas yang benar-benar setara? Ini harus menjadi perhatian serius juga ya kan? Karena bermain di 4 kompetisi berarti tidak mungkin Persib terus bergantung kepada satu pemain aja. Kalau Barca cedera misalnya atau performanya menurun, Persib harus tetap punya solusi. Dan disinilah kualitas kedalaman skuad akan benar-benar diuji. Teman-teman, pramusim boleh sempurna ya. Kemenangan boleh meyakinkan. Mental juara boleh terlihat. Tapi ada 3 hal atau 3 PR yang menurut aku tidak boleh dibiarkan begitu saja. PR pertama, mencari kiper asing yang lebih tenang. Ini salah satu kebutuhan paling mendesak. Persib membutuhkan yang namanya penjaga gawang yang bukan hanya bagus melakukan penyelamatan, tetapi juga tenang ketika berada di bawah tekanan. Kenapa? Karena ketika Maung Bandung bermain di 4 kompetisi sekaligus, lawan yang dihadapi tentu akan sangat berbeda. Akan ada pertandingan ketika Persib ditekan habis-habisan,
Akan ada momen ketika lini belakang kacau dan dalam situasi seperti itu, kiper harus menjadi pemain yang memberikan rasa aman. Penjaga gawang itu bukan sekedar orang terakhir di bawah mistar. Dia adalah fondasi ketenangan sebuah tim. Kalau setiap bola silang membuat pertahanan panik, kalau distribusi dari belakang mudah dipatahkan begitu ya, atau pengambilan keputusan masih terburu-buru, maka masalahnya bukan lagi sekedar teknis, itu bisa memengaruhi mental seluruh tim. Karena itu, kalau Persib memang ya masih membuka peluang mendatangkan kiper asing, sosok yang harus dicari bukan hanya punya nama besar. Cari yang dingin, konsisten, komunikatif, dan punya mental bermain di bawah tekanan. PR kedua adalah disiplin emosi. Ini kelihatannya sepele begitu ya, tapi justru bisa menjadi masalah besar dalam kompetisi panjang. Persib harus belajar nih membedakan antara agresif dan emosional. Mental juara bukan berarti pemain itu harus selalu melawan ketika diprovokasi. Justru pemain besar harus tahu kapan harus bereaksi dan kapan harus mengabaikan. Karena dalam kompetisi resmi, satu kartu merah bisa mengubah seluruh pertandingan. Betul nggak? Satu kartu kuning yang tidak perlu membuat pemain bermain lebih hati-hati sepanjang laga. Dan yang paling berbahaya adalah ketika emosi membuat konsentrasi hilang. Jangan sampai lawan berhasil gitu mengalahkan Persib hanya dengan memancing emosi. PR ketiga, lini pertahanan harus lebih rapat. Ini yang paling penting secara taktikal ya teman-teman. Persib memang menunjukkan kemampuan mencetak gol dan melakukan comeback begitu ya. Tapi jangan sampai kemampuan membalikan keadaan membuat kita lupa bahwa lebih baik tidak tertinggal sejak awal. Ada momen ketika pertahanan Persib masih memberikan ruang. Ketika lawan berhasil masuk ke area berbahaya, Persib terkadang harus membayar mahal. Di liga, masalah seperti ini akan jauh lebih berbahaya karena lawan akan melakukan analisis. Mereka akan mencari kelemahan. Mereka akan melihat bagaimana Persib bertahan ketika kehilangan bola. Mereka akan melihat ruang di belakang lini pertahanan. Mereka akan menguji komunikasi antar back. Dan kalau celah ini terus muncul, cepat atau lambat akan dieksploitasi. Jadi pembenahan pertahanan bukan berarti Persib bermain bertahan. Justru sebaliknya ya, kalau Persib ingin memainkan sepak bola agresif dan dominan, transisi bertahannya harus jauh lebih disiplin. Begitu kehilangan bola, semua pemain harus tahu siapa yang menekan, siapa yang menutup ruang, dan siapa yang memberikan perlindungan. Karena sepak bola modern itu bukan hanya soal bagaimana menciptakan peluang, tetapi juga soal seberapa cepat sebuah tim bisa kembali solid setelah kehilangan bola, begitu ya. Nah, sekarang kita bisa melihat gambaran besarnya, teman-teman. Persib memang punya alasan untuk optimis. Pramusim berjalan sangat bagus. Piala Presiden memberikan kepercayaan diri. Dewata Challenge Series menunjukkan mental juara. Rotasi berjalan. Kedalaman skuad mulai terlihat. Dan yang paling penting, Persib menunjukkan kemampuan untuk bangkit ketika berada dalam situasi sulit. Ini semua adalah modal besar ya. Tapi ingat, pramusim tetaplah pramusim. Liga akan berbeda, kompetisi resmi akan berbeda, tekanan pun akan berbeda ya kan? Dan ketika Persib harus membagi fokus ke 4 kompetisi, konsistensi akan menjadi ujian sebenarnya. Karena memenangkan satu pertandingan dengan dramatis itu bagus ya. Tapi memenangkan pertandingan demi pertandingan selama satu musim penuh, itulah level yang sebenarnya. Jadi menurut aku, target Persib sekarang bukan lagi sekedar membuat bobotoh kagum. Targetnya harus lebih tinggi lagi. Membuat Persib sulit dikalahkan. Dan caranya adalah menyelesaikan 3 pekerjaan rumah tadi. Cari kiper yang lebih tenang, jaga disiplin emosi, dan rapikan lini pertahanan. Dan kalau masalah ini berhasil dibereskan begitu,
Persib bukan cuma punya modal pramusim yang bagus. Persib Bandung bisa memiliki sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Tim yang punya mental juara, kedalaman skuad, kualitas menyerang, sekaligus pertahanan yang matang. Dan kalau itu benar-benar terwujud, 4 kompetisi bukan lagi sekedar beban bagi Persib Bandung. Justru bisa menjadi panggung untuk membuktikan bahwa Panggilan Biru memang sudah naik level berikutnya. Pramusim boleh sempurna, tapi jangan terlena, karena musim sebenarnya baru akan dimulai. Bagaimana menurut kalian Bobotoh? Apakah 3 PR ini memang menjadi masalah terbesar Persib sebelum kompetisi resmi dimulai? Atau justru ada masalah lain yang menurut kalian jauh lebih mendesak? Tulis komentarnya berudak. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.